Islam. Ajaran Islam itu bukan sekedar sholat, tapi ngajak orang sholat. Ajaran Islam itu bukan cuma jilbab, tapi ngajak orang berjilbab. Tapi jangan saking semangatnya laki-laki pun diajak berjilbab. Inilah yang disebut dengan dakwah. Jadi dakwah ini jangan urusan dakwah serahkan aja ke Ustadz Somad. Oh tidak. Dalam Islam dakwah itu bukan urusan ustadz. Ustadz itu urusannya ngajar. Aku tidak mau berdakwah karena aku tidak LC, karena aku tidak doktor, karena aku tidak tamat UIN, karena aku tidak belajar. Dakwah itu ngajak tidak perlu sekolah agama. Nanti kalau ada orang ngajak ibu, "Bu, ayo kita pengajian di Masjid Jabal Arafah." Kau taman apa? Aku SE, urus saja kalkulator. Ini orang tidak paham. Ada yang namanya dakwah, ada yang namanya ngajar. Ngajar halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad, dalil fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Itu baru orang alim, itu ulama, itu kiai, itu buya. Tapi berdakwah, ngajak orang sholat, ngajak orang jangan ribah, ngajak jangan nonton drakor, maka itu semuanya kewajiban kita. Jangan serahkan dakwah kepada ustadz. Aku dakwah ini udah aku serahkan kepada ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Somad. Makin kurus loh ustadz itu nanti. Mati berdiri lah dia. Jadi ini perlu dipahamkan. Pelajaran yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa setiap muslim punya kewajiban berdakwah. Tapi mengajar itu kewajiban ulama. Kenapa dipanggil ustadz? Ustadz itu dari bahasa Persia, diambil oleh Turki, artinya orang yang punya banyak ilmu pengetahuan. Di Mesir, profesor itu dipanggil al-ustaz, namanya profesor. Waktu saya kuliah di Mesir, nama rektornya al-ustaz Ahmad Omar Hashim. Ustaz artinya profesor. Sampai ke Batam, guru Iqra dipanggil ustaz. Kenapa nama Ustadz Somad ditulis panjang-panjang Abdul Somad Dr. LCMA? Gara-gara ada koran di Pekanbaru, di halaman belakangnya isinya ustadz, tapi jual minyak lintah, obat kuat. Saya takut jamaah ini tak bisa membedakan mana ustadz tukang keluarkan jin, mana ustadz tukang potong kambing, mana ustadz yang mengajar ilmu agama. Itulah maka di ujungnya itu dibuat LC. Jamaah pun tak tahu, bertanya pula. Bertanya sama yang tak tahu juga. Ustadz Somad itu apa arti LC di ujung namanya itu? Itu LC itu artinya lama di Kairo. Kalau mengajak orang ke masjid, mengajak supaya jangan minum khamar, jangan pacaran, jangan berjudi, jangan narkoba, jangan LGBT, mari ke masjid, mari hijrah, bukan kewajiban ustaz. Jangan serahkan ke ulama, buya, kiai, tapi itu kewajiban setiap muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Bro, kau semester berapa sekarang? Semester 3. Tadi ku tengok kau bonceng cewek. Iya. Janganlah bonceng. Alah, kau gitu kan karena nggak dapat aja. Sebenarnya dia sedang mau intervensi privasi kita atau dia sedang menjalankan ajaran agama? Memang siang-siang gini susah konsen memang.
Kalau ada orang melarang pacaran, melarang riba, ngajak menabung ke bank syariah, mengajak untuk pakai jilbab bagi yang perempuan, menutup aurat, tudung labuh, baju kurung, itu sebenarnya dia rese, nggak ada kerjaan untuk mengganggu privasi orang atau sedang menjalankan ajaran agama. Jadi Islam ini tidak hanya terbatas pada sholat. Banyak orang membatasi Islam hanya 5 saja: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Asal udah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, selesai. Masalah tetangga mabuk bukan urusanku. Masalah suami dilarikan pelakor baru mengamuk. Padahal kenapa pelakor itu bisa melarikan suaminya? Karena mulutnya diam ketika melihat laki-laki dan perempuan, tidak ada batasan. Dia menganggap yang penting bukan suamiku, yang penting bukan anakku, yang penting bukan lakiku, yang penting bukan biniku. Masalah orang lain urusan dia. Ini yang mesti diluruskan dalam memahami ajaran Islam. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yusikanna ayyab'atsakumullahu 'alaikum 'adzaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan Allah menurunkan hukuman. Ketika hukuman datang, kalian berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Bukan karena tak sholat, bukan karena tak puasa sunat, tidak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi. Ini sekarang orang tak mau tahu, cuek aja. Pak Ustaz, amar ma'ruf nahi mungkar saya ngomong nggak bisa, saya bukan penceramah. Kau kan punya FB, punya FB kan? Punya Instagram? Ustadz ngomong aja, emang Ustadz punya Instagram? Ada. Yang mana? Itu yang followernya hampir 6 juta. Itu yang baru. Yang lama dulu 9 juta hilang. Jadi jangan terlalu cinta dengan Instagram nih, supaya kalau dia hilang kita tak terlalu menangis. Itu hanya sekedar wasilah dakwah. Jadi kalau antum tengok FB Abdul Somad, Instagram Abdul Somad, Twitter tak ada. Kalau ada yang antum tengok di Twitter bukan, TikTok pun tak ada. Lalu kemudian kalau ada channel, itu bukan tujuan, itu hanyalah sarana, jembatan, sungai. Lalu yang mau dituju itu adalah pulau. Pulaunya apa? Mempertahankan akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sampai kapan kita berdakwah ini Pak Ustaz? Dakwah tidak nunggu pensiun. Dakwah itu batasannya sampai mati, sakratul maut. Kalau ada orang di rumah sakit mau sakratul maut, kita dakwahi apa tidak? Saya menjawab talqin dulu. Kalau ada orang mau mati sakratul maut, kita tetap berdakwah. Namanya talqin. Orang mau mati didakwahi, bukan tablik akbar. Jangan pula nanti kalian kumpulkan semua orang ICU, lalu kalian dakwah, ya ayyuhallazina ICU. Dakwah menuju orang mati adalah dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Selesai. Mudah-mudahan dia mati husnul khotimah. Selesai dia mengucapkan la ilaha illallah. Habiskah tanggung jawab kita? Belum. 4. Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkebumikan. Orang Islam mesti dikubur di dalam tanah. Kalau tanah tak ada lagi, cari tanah kosong, tanah wakaf. Kami di pulau Pak Ustadz, kalau gitu dibakar aja lah jenazah ini. Kau pikir jagung? Dari tanah balik ke tanah. Bagaimana dengan orang yang mati dimakan ikan Pak Ustadz? Apa boleh buat? Sudah selesai.
mati, kapal meledak, habis dimakan ikan. Lalu namanya bukan alam kubur lah Pak Ustadz, kuburnya kan tak ada. Antara alam dunia dengan alam akhirat ada pemisah. Pemisah itu bahasa Arabnya barzakh. Ini air laut asin, ini air sungai tawar. Antara laut dan sungai ada pemisah. Karena kalau sampai masuk air laut itu ke darat, masuk air laut ke darat hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, antum semua bapak titel almarhum. 3 hari cuman kita tahan kalau tidak ada air. Kalau tidak ada beras, tahan 3 bulan. Kalau tidak ada air, tahan 3 hari. Tapi kalau 3 detik tidak ada kamu, dunia terasa hampa. Ini saya karena anak-anak muda nih. Saya karena nengok anak-anak muda nih, muda saya balik. Nah, oleh sebab itu maka orang yang mati kebakaran, hilang di laut, diterkam harimau, dimakan buaya. Buaya itu kejam. Begitu dampaknya manusia, terkamnya langsung. Tapi ada yang lebih kejam, buaya darat. Dia tidak menerkam, tapi dirayunya dulu. Ujung-ujungnya dimakannya juga kok hidup-hidup. Semua yang di laut kalau sudah naik ke darat menjadi jahat luar biasa. Di antaranya buaya darat dan lintah. Apal semua mulai. Poin pertama yang mau saya sampaikan, menjadi orang Islam jangan tersinggung kalau ada saudaranya menasehati karena dia sedang menjalankan agama. Dan menjadi orang Islam jangan merasa mengintervensi orang, tapi sesungguhnya engkau sedang menjalankan agama. Ustaz Somad, Ustaz kalau ceramah jangan di kota-kota aja, jangan di masjid-masjid besar aja. Ustaz mesti masuk ke hutan, Ustaz mesti menjumpai suku Terasing, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Talang. Saya tak tersinggung, saya tidak menganggap Allah kau iri aja. Enggak, karena saya menganggap ini saudara saya. Hanya saja caranya. Nabi Muhammad itu dikawal atau tak dikawal? Tidak. Nabi bebas pergi ke masjid kemana. Tapi Khalifah Harun Ar-Rasyid dikawal. Datanglah orang menjumpai Harun Ar-Rasyid. Harun, Nabi Muhammad yang hebat mulia tak ada dikawal-kawal. Kau kenapa pula dikawal-kawal? Harun Ar-Rasyid senyum. Nabi Muhammad tidak dikawal karena rakyatnya waktu itu macam aku. Sedangkan zaman sekarang aku mesti dikawal karena umatnya macam kau. Tidak perlu marah-marah. Ustadz bilang jangan marah-marah, tapi Ustadz kalau ceramah tuh bunyinya macam marah-marah. Itu bunyinya aja. Di dalam ini lebih halus daripada tisu. Datanglah orang ke istana menjumpai Harun Ar-Rasyid, Khalifah Amirul Mukminin. Harun Ar-Rasyid, kenapa kau begini? Kata Harun Ar-Rasyid, kau tahu Nabi Musa? Tahu. Allah menyuruh Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kata-kata yang lunak, layyin, lunak kepada Fir'aun. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat dan takut pada Allah. Aku tidak sejahat Fir'aun dan kau tidak setakwa Musa. Aku tidak seburuk Fir'aun dan kau tidak sebaik Musa. Kenapa cakapmu kasar kepada aku? Jadi dakwah ini pun dengan lembut. Begitu juga dengan ibu kalau menasehati kawan, sama-sama alumni SMP. Dulu waktu sekolah sama-sama tak pakai jilbab, tapi karena ibu dapat hidayah ngaji, kawan tidak berjilbab. Ibu orangnya tidak egois, tak mau masuk surga sendirian, ingin masuk surga satu kelas, sama-sama kepala sekolahnya masuk sekalian. Maka lalu kemudian ibu dakwahi, kau kenapa nggak berjilbab? Ya suka hatiku lah. Kepala-kepalaku, kutu-kutuku, uban-ubanku, kenapa kau urus? Apakah ibu marah? Enggak, ibu senyum. Aku tak ingin kau transit masuk neraka jahanam.
Kasar kali kau. Aku tak kasar, itu udah lembut kali itu udah. Kok kasar ku jambak kepala kau. Kalian juga anak-anak muda mesti menasihati kawan. Kemana kau malam ini guys? Aku mau ke tepi sungai, ngebut-ngebut tepi laut, ke pantai sama cewek. Hijrahlah dulu sebentar. Ada pengajian sama Ustadz Somad nanti malam. Terus pacar gimana? Habis ngaji baru lanjutkan. Ini namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Kira-kira kalau Allah sekali kun fayakun semua orang menjadi baik, bisa tak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun baik. Semua yang tak berjilbab langsung pakai kain kapan. Bisa apa tak bisa? Bisa. Semua yang nakal-nakal langsung jadi baik atau langsung mati sekalian, rata dengan tanah. Dipanggilnya satu malaikat tak berhasil nampaknya Abdul Somad ceramah, tolong kau siupkan sangkakala dulu, tapi jangan kuat-kuat kali, kira-kira pingsan aja lah agak 3 hari. Taubat semua orang di dunia ini. Tapi Allah tidak ingin orang itu baik karena takut. Allah ingin orang itu baik karena sadar dari dalam dirinya. Lalu kemudian kenapa kalau memang Allah itu ada, kenapa tak dinampakkannya dirinya Pak Ustadz? Saya ketemu dengan seorang mu'allaf namanya Kohani. Selalu nonton videonya. Kohani Koh Stephen mu'allaf. Saya tanya, kenapa Kohani masuk Islam? Kata dia alasannya satu Pak Ustadz. Kenapa? Karena dalam Islam itu unik dibanding yang lain. Apa uniknya? Tuhannya nggak nampak. Itu justru yang membuat dia bersyahadat masuk Islam. Allah ingin kita percaya padahal dia tidak kelihatan, tapi sekarang orang mau. Ada orang dari Yunani namanya Demokritos. Siapa namanya? Ibu yang hamil jangan kasih nama anak Demokritos. Hai Demo. Hobi apa? Unjuk rasa. Demokritos mengatakan yang ada inilah yang ada. Tiang ini ada karena ada, kamera ini ada karena nampak, bunga ini ada karena disentuh, soman ada karena bisa didengar, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa ditangkap dengan panca indera, ada. Kalau tidak bisa ditangkap, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, maka tidak ada. Malaikat bisa ditengok? Kalau begitu malaikat menurut Demokritos. Nama filsafatnya materialism. Materi. Ini materi. Ini materi. Ini materi. Orang yang hanya percaya kepada materi, maka orang itu disebut dengan materialism. Perempuan yang hanya suka kepada materi disebut matre. Karena dia mau materi aja. Sedangkan Islam ada zahir, ada batin. Zahir yang materi, tapi ada yang batin, yang non materi, yang tak nampak. Tak usahlah jauh-jauh cerita malaikat, tak usahlah jauh-jauh cerita Allah, tak usahlah jauh-jauh cerita surga dan neraka, tak usahlah jauh-jauh cerita malaikat, tak usahlah jauh-jauh cerita tentang roh. Yang dekat-dekat aja. Ada yang bisa menengok cinta? Itu Pak Ustadz yang gini. Ada yang bisa menengok benci, marah, itu namanya immateri, itu namanya non materi. Makanya kalau Idul Fitri kita mengatakan mohon maaf zahir dan batin. Apakah bisa kita pertanggungjawabkan setiap umur kita ini? Insya Allah. Abdul Somad, kau semalam di mana? Penyengat. Khutbah di mana? Masjid yang cantik itu. Habis itu kau tausiah di mana? Tausiah di masjid di atas bukit. Subuh tadi di mana? Tak ingat saking banyaknya jadwal. Habis itu tadi sebelum di sini di mana? Universitas Batam. Besok subuh di mana?
Tak aku tengok lagi jadwal, pusing kepalaku. Insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iyalah, Ustadz kan penceramah, ada jadwalnya. Kami yang ibu rumah tangga nih Pak Ustadz, membesarkan anak-anak juga adalah ibadah. Mengandung anak itu ibadah apa tak ibadah? Ibadah. Makanya kalau ada tetangga ibu rese, kau tahun lalu mengandung, tahun ini mengandung, apanya nih? Ibadah. Makanya kalau ada perempuan melahirkan meninggal, maka matinya mati syahid. Begitu juga dengan laki-laki. Kalian kuliah itu ibadah, bahkan jihad. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang perang jihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai pulang. Kapan kau balik nak? Aku jihad mak. Udah semester berapa? 14. Itu bukan jihad, jahat. Tak tamat-tamat. Namanya mapala, mahasiswa paling lama. Nah ini semuanya penting. Dan diantara yang nanti diminta pertanggungjawaban adalah inna sam'a, pendengaran. Kau dengar kawanmu pakai narkoba, kenapa kau diam? Kau dengar kawanmu pacaran, kenapa kau diam? Kau dengar kawanmu mabuk sakau pakai ganja, pil anjing gila, kenapa kau diam? Wal basar, mata. Kau tengok temanmu, sahabatmu ghibah, namimah, kumpul-kumpul, kongko-kongko buat maksiat, kenapa kau diam? Inna sam'a wal basar wal fuad. Hatimu kenapa tak merenung? Otakmu kenapa tak berpikir? Lidahmu kenapa tak bercakap? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah salat? Sudah. Sudah puasa sunat? Sudah. Sudah bayar zakat? Sudah. Sudah haji dan umrah? Sudah. Yang belum berangkat insyaallah selesai Covid berangkat. Amin. Tapi ada orang yang kena. Sudahkah engkau melaksanakan amar ma'ruf nahi? Saya takut dia tersinggung Pak Ustadz. Selama saya ngomong ini, yang pacaran tersinggung, yang ghibah tersinggung, yang namimah tersinggung, yang sakau tersinggung, yang mabuk tak tersinggung karena tak sadar, yang tak berjilbab tersinggung. Kalau kita pikirkan orang tersinggung, maka tidak akan berdakwah. Kalau dipikirkan orang sakit hati, tapi kita bukan marah, kita bukan rese, kita bukan intervensi orang, kita ingin supaya dia selamat dari neraka dan masuk surga sama-sama kita insyaallah. Amin. Ustadz ini macam yakin aja masuk surga, kan gitu omongan orang sekarang kan? Kau nggak pacaran macam yakin aja dapat bidadari. Aku kalaupun masuk neraka nanti jelas ada cewekku. Kau udah di dunia jomblo, di akhirat jomblo juga. Lama-lama orang yang waras ini bingung. Saking banyaknya orang gila, orang waras ragu dengan kewarasannya. Betul tak cakap saya? Tak berjilbab, tak berjilbab, tak berjilbab, tak berjilbab, tak berjilbab. Ada satu ibu-ibu berjilbab, yang satu ngomong, kau kalau berjilbab aura kecantikanmu hilang. Kau berjilbab nanti kepala kau berjamur. Kau berjilbab kutu kau sebesar tahun. Lama-lama dia ragu, dia buka. Ada satu anak lajang nggak punya pacar. Kau malam ini kemana? Di rumah. Apa? Kau di rumah? Bencong aja pulang pagi. Kau malam ini kemana? Aku jalan sama cewek. Kau jomblo? Ya Allah, kasihannya. Lama-lama dia ragu karena dia tidak punya pegangan yang kuat. Oleh sebab itu maka kalau diikut kebanyakan orang, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut komen orang, maka mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dulu orang komen kita kalau kita ketemu, datang ke rumah dia ngobrol dia komen, jumpa orang dia komen. Sekarang kita di rumah kita, di kamar kita tak keluar seminggu di komen orang. Di mana dia komen? Di FB, di IG, di YouTube, di Twitter, nge-tweet, bekicau dia. Sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam netizen. Jangan pikirkan komen orang. Kalau kau benar,
maka tidak ada yang bisa menyesatkanmu. Saya turun dari airport, naik taksi. Saya tahu jalan pulang ke rumah saya. Kalau supir taksinya main-main karena dia mau membengkakkan argo, belok kiri, belok kanan, saya akan tegur. Pak, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Mohon maaf Pak, saya belok sana sini karena ada penutupan, ada pengaspalan jalan. Oh, bilanglah dari tadi. Kalau kita tahu jalan, tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Makanya kita mesti tahu jalan. Bagaimana supaya kita tahu jalan? Ngaji. Di Batam ini tidak ada alasan untuk tidak pengajian. Pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, sore wirid yasin ibu-ibu asar, pengajian maghrib ke isya, pengajian Ramadan iktikaf lagi. Tidak ada alasan orang Batam untuk masuk neraka. Ketika ditanya malaikat, kenapa kau masuk neraka? Tak ada jadwal pengajian. Kan udah di-share orang, paketku tak ada. Tidak ada alasan. Tapi kalau kau di tempat yang lain pun tak ada alasan. Andai dia tinggal di tempat muslim minoritas di Eropa, di Amerika, tetap juga ada pengajian. Dan sekarang streaming. Walaupun saya ngaji ini di Masjid Jabal Arafah, Batam, Kepulauan Riau, tapi pengajian ini ditonton saudara kita yang kerja di Hong Kong, yang sedang mencari nafkah di Timur Tengah, yang sedang berada di Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, karena mereka menyaksikan melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Gunakan tontonan sebagai tuntunan. Ingat, jangan sampai tontonan-tontonan kita ini justru hanya akan memperberat timbangan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak-anak muda yang sudah hijrah, mudah-mudahan istiqomah. Bagi ibu-ibu yang sudah hijrah, jilbabnya panjang, baju kurung, tuduh labuh, sudah ikut grup wirid yasin, pengajian bismillah, pengajian komunitas bersama Al-Bahjah, pengajian macam-macam komunitas, alhamdulillah. Sesama komunitas jangan singkir menyingkirkan, sikut menyikut, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, menanduk ke depan, memijak ke belakang. Kalau ada orang Batam begitu, sabar. Idul Adha kita sembelih bersama Juleha, juru sembelih halal, karena dia bukan manusia, dia kambing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Pak Ustadz stres saya hidup ini. Dulu sebelum hijrah saya pikir hidup ini tenang. Setelah hijrah ditambah lagi pula disuruh berdakwah. Dulu saya pikir kalau saya berjilbab cukup. Rupanya ngajak orang lain pula lagi. Ngajak orang lain cakapnya kasar Pak Ustadz. Berat betul dakwah ini Pak Ustadz. Karena berat itulah hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya panci sama kipas angin. Jadi sabar-sabarlah. Berdakwah ini sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Napas kita ini cuma dua, hembus sekali, tarik sekali. Ada napas yang ketiga? Tak ada. Tarik sekali, hembus sekali. Tarik, hembus, tarik, hembus. Sampai masanya sekali hembus tak bisa ditarik lagi. Keluar roh, biji mata melotot. Semua orang yang mati itu matanya melotot. Tapi tidak semua mata kawanmu yang melotot mau mati. Kenapa mata orang yang mati itu melotot? Karena dia menengok rohnya keluar. Maka datang orang takziah memejamkan matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata kawannya, belum lagi. Aku sangka kau mati. Enggak, ngeprank aja. Jangan sering ngeprank kawan. Takutnya nanti pas kau serius mati disangkanya main-main. Mati kau. Paling macam kemarin pergi dia, kuncinya pintu. Busuk jenazah. Kita mungkin bercanda, tapi malaikat serius. Sampai masanya kita akan mati menghadap Allah. Jangan aniaya kawan, jangan zolimi kawan. Kalau pinjam duit bayar tepat waktu. Kalau ada barang-barangnya pinjam balikkan. Karena kita tak tahu entah mati kapan. Malaikat maut kalau mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran.
Berapa banyak orang yang divonis dokter mati sampai sekarang tak mati-mati. Malah dokter yang memvonis itu pula mati duluan. Ada dokter di Batam nih ngasih tahu saya, Ustadz Somad, kalau Ustadz Somad ini made in Japan, sudah lama Ustadz rusak Ustadz. Seandainya Ustadz Somad ini buatan Jepang, sudah lama rusak Pak Ustadz. Lalu kenapa Ustadz masih bisa berkeliling sekarang? Kemarin Pontianak, ini ke Batam, nanti pulang ke Pekanbaru, ke Rokan Hulu, ke Rokan Hilir. Kenapa Ustadz masih hidup? Karena Allah masih menyuruh beramal. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin kita beramal. Jadi jangan salah jawab. Ini banyak kadang bapak ibu salah jawab. Kok aku tengok sehat sekarang ya? Iyalah, aku kan rajin olahraga. Berapa banyak orang habis jogging mati. Ibu sehat ya bu ya? 4 sehat, 5 sempurna. Kau hidup karena Allah masih ingin kau beramal. Besok robah jawabannya. Kok masih hidup sekarang ya? Allah ingin aku beramal. Alah, baru ikut pengajian sekali, udah mau ceramah pula. Ngaji online aja pun sok mantap kali. Allah sedang menguji aku. Apa pula kau diuji Allah? Badan kau sehat, orang tua kau kaya, mobil motor kau bagus. Ujiannya apa? Ujian Allah dengan mengirim sahabat macam kau, setan. Jadi kita pahami kawan, tetangga, haters, buzzer, itu mereka adalah dikirim Allah untuk menguji kita. Memahaminya mesti begitu. Kalau tidak kita stres menghadapi hidup ini, menganggap tidak pernah selesai. Dulu waktu SMP, insya Allah kalau SMA nampaknya selesai masalahnya. Setelah SMA, Masya Allah, di depan ada pula pintu masuk gerbang kuliah. Begitu sampai kuliah, nanti kalau selesai S1 nampaknya selesai ini. Begitu selesai S1, rupanya tantangan lebih besar, cari kerja payahnya minta ampun. Oh, nanti nampaknya kalau udah kerja tenang ini. Begitu dapat kerja, menabung pula lagi, untuk buat rumah lagi, untuk beli kendaraan lagi. Ah, nanti nampaknya kalau udah rumah siap, tenang. Rumahku ini Pak Ustadz bukan tanggung, 3M Pak Ustadz. Mahal sekali, 3 kali minjam Pak Ustadz. Ah, nanti nampaknya kalau udah ketemu jodoh, tenang ini kalau udah nikah. Begitu udah nikah, orang mulai bertanya, istrinya udah hamil apa belum? Ah, nampaknya kalau udah punya anak, tenang ini nanti. Begitu anak lahir, mulai jawabnya nggak pede. Anak kau berapa? Alhamdulillah 3, tapi perempuan semua. Ingin betul laki-laki. Kata kawan yang satu yang baik, ya tambahlah lagi. Kata yang satu, gantilah mesin lain. Dunia ini tidak pernah selesai. Kalau diikut cakap orang, gila kita dibuat cakap orang. Maka kita yakini ngaji, pengajian, baca Quran, berkawan. Jadi kalau kawan tetangga nih yang ngomong-ngomong begini nih, gimana Pak Ustadz? Tetap aja berkawan, tapi anggap aja macam angin lalu. Bahasa lembutnya macam angin lalu. Bahasa kasarnya anjing menggonggong kapilah. Apa? Kau bilang aku anjing? Bukan berarti kita putuskan hubungan. Kita doakan siang dan malam. Ya Allah, tetanggaku, kawanku, sahabatku, satu alma mater, satu sekolah, satu pengajian ini, jilbabnya rapat, bajunya rapat, tapi mulutnya tak rapat-rapat. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Kalau doa yang sifatnya spesifik begitu jangan kuat-kuat. Karena kalau kita kuat-kuat, apalagi sholatnya di Jabal Arafah, ada tetanggaku, kawanku, sahabatku, ya Allah, bukan main, mulutnya tak tahan aku, ya Allah. Rupanya dia ada di belakang, aku lah itu kan. Hebatnya kau ya, sama Allah pun kau adukan juga aku ya. Apa tak hancur kita?
Jadi sampai kapanlah kita menahankan hidup yang penuh penderitaan ini Pak Ustaz? Hidup ini tergantung kita melihatnya. Apakah kita melihat hidup ini penuh penderitaan, atau justru itu proses menuju kesempurnaan? Yang indah itu bukan tujuannya, tapi prosesnya. Betul? Kalau tak percaya, tanya ibu-ibu yang udah nikah ini. Yang indah itu bukan setelah nikahnya, tapi proses. Betul Pak Ustadz, waktu pacarannya. Mudah-mudahan anak-anak muda yang pacaran-pacaran putus. Oh, gawat nih. Tapi setelah putus, dibukakan Allah pintu rezeki untuk kalian, langsung kalian pinang dengan bismillah. Selesai satu episode kehidupan, menyusul episode-episode berikutnya, tak pernah berhenti putus. Istirahatnya di mana Pak Ustadz? Istirahatnya nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah baru kita istirahat tenang. Bagaimana nikmat surga itu Pak Ustadz? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi basar, belum pernah terlintas di hati manusia. Saya kalau udah cerita tentang surga ini, ada satu yang mau saya tanya Pak Ustadz. Penasaran betul saya rasanya tak bisa hidup di surga kalau ini tak ada Pak Ustadz. Kenapa tak kau tanya waktu pengajian? Saya takut Pak Ustadz, ini mesti 4 mata sama Ustadz. Bisa 4 mata Pak Ustadz? 3 pun bisa. Apa namanya? Tapi Ustadz jangan marah ya. Ya, yang tersinggung Pak Ustadz, tak apa-apa. Apa namanya? Ada tak rokok di surga itu Pak Ustadz? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu ada semua yang kamu inginkan, termasuk walakum fiha, untuk kamu di dalamnya, dalam surga, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada, termasuk ada. Cuman mencari apinya mesti ke neraka. Mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, oleh sebab itu maka sementara hidup di dunia ini nikmati aja dulu. Kalau kita cobalah adik-adik yang sudah kuliah, ingat masa sulit waktu SMP, waktu masa SMA. Sekarang yang ingat-ingat, ibu juga sekarang yang anaknya udah besar. Dulu waktu masa sulit, waktu sekolah, masa sulit awal-awal nikah, masa sulit. Sekarang yang indah diingat itu masa senang atau masa sulit? Betapa mereka penuh dengan kesulitan. Masa sulit. Saya kalau ingat dulu masa di Mesir tahun 98, krisis moneter. Awalnya $1 2.000, datang IMF moneter, naik melambung menjadi 20.000. Anak-anak Indonesia mau dipulangkan. Pesawat sudah disiapkan Hercules yang tak pakai kursi supaya tegak berdiri macam di Metro Mini. Mau dipulangkan. Akhirnya tidak pulang. Waktu itu bapak duta besarnya adalah Pak Hasan Wirayuda, orang dari Banten Pak Ustadz, terserahlah mau kabel. Lalu kemudian datanglah seorang anak muda ke Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI mengasih uang bantuan. Anak Indonesia yang kesulitan ekonomi jangan pulangkan Pak, ini bantuan untuk anak Indonesia. Pak Dubes mengirim intel untuk menengok siapa anak muda ini, kenapa dia ngasih bantuan. Diikuti, ternyata anak muda itu tukang jual buah di pinggir jalan. Allah kirim kesulitan untuk melihat mana kawan, mana lawan. Kalau kau senang, semua orang jadi kawan. Tapi saat kau sulit, kau akan menemukan teman sejati. Bisa untuk update status besok pagi. Kalau kau kaya, maka semua orang jadi kawan, semua senang, semua tersenyum. Tapi saat kau susah,
disitulah kau akan menemukan orang yang betul-betul almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia sayangi, dalam senang dan susah, dalam sempit dan lapang, dalam kaya dan miskin. Jadi kalau adik-adik sekarang agak sulit-sulit sedikit masa kuliah, justru disitulah nanti nampak mana kawan, mana sahabat. Tapi nanti kalau berhasil, kawan-kawan ini jangan lupa, karena banyak teman tertawa, hanya sedikit kawan yang mampu untuk menangis bersama. Betul? Tak banyak orang yang bisa hidup sama-sama susah. Kira-kira kalau kalian bicara sama perempuan, Adinda, aku mau meminangmu, sudikah kau hidup bersamaku dalam keadaan susah? Kalau saya lah jadi perempuan, ngapain kita susah? Kalau ada yang senang, apa yang susah? Betul? Saya mancing aja. Jadi intinya kalian mesti berusaha untuk senang. Tapi yang senang belum tentu tak selamanya senang dengan materi. Saya nggak percaya omongan Ustaz. Masa orang dengan materi belum tentu senang? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, dulu ku terima pinangan dia karena ku tengok rumahnya besar, mobilnya mewah. Ku tengok dia status sosialnya sudah kerja. Rupanya Pak Ustadz aku tak bahagia. Kenapa tak bahagia, Bu? Dia tak sembahyang, tak sholat. Gimana rasanya, Bu? Macam tidur sama babi hutan. Jadi andai tidak lebih pada materi, tunjukkanlah lebih pada ibadah. Andai tak lebih pada benda, maka tunjukkanlah pada non benda, yaitu ketakwaan kepada Allah. Sudahlah rumah tak lebih, kendaraan tak lebih, duit tak lebih, akhlak pun tak pula berlebih, penuh dengan kekurangan, kurang sopan, kurang baik, kurang lembut. Lalu kau mau jadi apa? Kalau ada anak muda di Batam tak sholat, tak puasa, tak kaya, tak keren, tak ganteng, pergilah kau ke jembatan Barelang, buat semak Batam aja, ngabis-ngabiskan air mineral Batam aja. Tapi jangan kalian serius pula, balik dari sini berterjunan semua anak muda sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini? Saya ditanya orang, Ustaz nggak capek Ustaz keliling nih? Sampai kapan Pak Ustaz? Selama suaraku masih keluar, selama mikrofon masih hidup, aku bicara. Tapi kalau nggak ada orang Pak Ustadz, aku berdua sama kamera. Sering saya ngomong berdua sama kamera. Kapan? Itu yang di TV. Mana ada orang? Kedua. Datang kameramen, dihidupkannya, habis itu ngomong saya sendiri. Jamaah dimanapun berada, kita sekarang macam orang gila. Selama jantung berdetak, selama napas berembus, selama otak masih waras, selama suara masih keluar, pakailah untuk menolong agama Allah. Kalau kalian tak bisa ngomong, ada orang tidak semuanya bisa ngomong. Bisa dia ngomong tapi orang tak paham. Saya sudah bicara 50 menit. Selama saya bicara 50 menit ini paham Ibu? Alhamdulillah. Bukan karena segan kan? Kami pernah seminar, ikut kami seminar di Hotel Grand berdua sama kawan saya. Yang bicara tuh profesor. Saya ngangguk. Kawan saya ditanya, mat, dia di sebelah. Ya, paham kok apa yang dibilang? Enggak. Aku pun tak paham kata dia. Terus kenapa kau ngangguk? Apa salahnya ngangguk? Saya bilang. Jadi apalah kerja Ustaz waktu itu? Saya bawa laptop, kan wifi gratis. Mendownload kitab-kitab PDF sambil nulis. Terus ditanya kawan saya, kenapa kita tak paham yang diomongkannya? Karena ilmunya hebat. Saking hebatnya dia, maka kita tak paham. Jangan kita rendahkan dia. Kalau tak hebat, tak akan profesor dia di depan. Cuman mungkin mengkomunikasikan, memilih kata yang tepat tuh dia kurang. Tapi untuk belajar hebat. S1, S2, S3, doktor, profesor, S teler, S cendol, S doger. Bisa dia. Mungkin kalian punya ilmu tapi ngomong tak bisa. Nulis kan bisa. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Setuju?
Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah banyak nulis buku, enggak status. Nulisnya itu yang bermanfaat. Kalau kau senang, semua orang menjadi kawan. Kalau kau susah, kau menemukan teman setia. Jadi waktu dibaca orang, ambil pelajaran, iktibar, langsung di komen kawan, setuju. Ini banyak juga orang menulis, tak apa-apa ditulis. Pagi, pahit betul kopinya. Siang, pedas betul masakannya. Sore, lambat betul pulang belanja. Malam, rasa-rasanya mau mati. Pas besok diwawancarai istrinya, apa statusnya terakhir? Itulah yang dia bilang pas rasanya mau mati. Rupanya mati betul. Semakin kau minimkan info dirimu di medsos, semakin minim serangan tentang dirimu yang diperoleh oleh orang lain, karena tidak nampak, ditutupnya. Sekarang orang di rumah tapi informasi tentang dirinya dia buka terus, sehingga menjadi serangan. Bahkan status-statusnya itu memancing-mancing, sehingga orang memprediksi-prediksi. Maka ini semua menjadi kewajiban kita bersama. Saya dikirim gambar ibu-ibu mengikat anaknya ke batang pisang, dia asik main medsos. Menangis anaknya, disipak-sipaknya pakai kakinya. Saking ngerinya dunia ini sekarang. Perawat bidan lahir anak orang kedinginan menggigil, dimasukkannya ke dalam apa namanya kotak kaca itu? Karburator. Masuk ke dalam, di setelnya berapa derajat Celcius, habis itu sibuk dia main medsos. Begitu asik main, tengoknya anak masak, gosong. Ambil kompor, letakkan panci di atas, masukkan air, asik main medsos. Anak baru pandai berjalan, masuk ke dalam, tinggal ngasih bumbu aja lagi. Nauzubillah. Medsos ini sudah merusak luar biasa. Tapi kita mesti cerdas. Handphonenya tak salah. Salahkah handphone? Enggak. Handphonenya cerdas, namanya smartphone. Yang punya handphone bodoh. Gara-gara handphone inilah kita tak sholat. Apa pula salahkan handphone? Handphonenya azan 5 kali satu hari. Subuh azan, zuhur azan, maghrib azan. Yang punya handphone tak ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata handphone. Dia pula marah, azan pula handphone. Padahal handphone itu sudah mu'alaf. Inilah manusia. Jadi bukan salah medsos. Jamaah di Batam kenal Ustadz Abdul Somad nih dari medsos. Tapi medsos mesti dikelola dengan cerdas, cermat, cergas. Jangan sampai anak-anak kita habis. Zaman dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, itu anak-anak kecil minta cium tangan. Sekarang sibuk anak kecil tuh main. Nak, salami Ustaz nak, Ustaz tuh ngasih tangan. Zaman dulu anak-anak berebut mau cium tangan Ustaz. Sekarang tangan dia pula dikasih. Kasih tangan nak. Kacau. Sibukkan anak dengan hafalan juz amma. Kasih handphone, masukkan rekaman bacaan Al-Quran, tartil. Kalau dia mau nengok gambar, carikan qori kecil, anak kecil dengan Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nanti habis maghrib ke isya suruh dia store. Jadi kan mama udah ngasih dengar ayat ini kan, store berapa ayat, dengarkan. Bapak juga begitu, habis maghrib ke isya 45 menit, matikan handphone, matikan TV, matikan laptop, matikan komputer. Alhamdulillah kami dari maghrib ke isya mati Pak Ustaz. Bapak matikan? Enggak, pemadaman bergilir. Nyatikan, store satu-satu. Karena sekarang masjid belum aktif. Kalau masjid sudah aktif, maghrib ke isya pengajian di masjid, ibu-ibu ngajinya habis asar, maka habis subuh. Jangan tidur habis subuh. Habis subuh, sementara mau berangkat sekolah karena sudah mulai offline, maka kemudian ada waktu setengah jam, storekan bacaan. Sudah juz berapa? Sudah juz 3, lanjut. Yang paling kecil
Iqra, alhamdulillah. Ibu, Yasin bang. Tak pindah-pindah dari dulu Yasin. Apa kerja kalian di wirid Yasin itu tak pindah-pindah? Apa kelebihannya? Memang Yasin nggak pindah, tapi seragam udah 3. Jangan tersinggung, yang berseragam bagus. Ada jilbab warna pink, ada warna hijau. Saya seolah-olah kalau memandang ke ini seperti pelangi-pelangi, alangkah indah. Bagus. Itu untuk menyenangkan hati orang yang hampir tersinggung. Tapi majelis Yasin dekat rumah saya, majelis Az-Zahra namanya, tak pakai seragam. Karena tidak semua ekonominya mapan, jadi mereka mengeluh, kami nanti kalau seragam, nggak punya seragam, malu datang. Kalian yang sanggup beli seragam, beli. Sanggup membelikan kawan, beli. Tapi kalau gara-gara ini kalian susah tak mau datang, jangan. Tentang masalah kue, iuran gimana, lemper, lepat, lemet, segala macam, gak usah kalian pikirkan. Yang penting kalian duduk, datang, diam, dengar. Tertidur Pak Ustadz, mantap. Kalau ada jamaah tertidur, itu menunjukkan bahwa hatinya tenang. Karena kalau hatinya tak tenang, tak mungkin bisa tidur. Orang kalau tak tenang, walaupun rumahnya besar, walaupun mobilnya mewah, walaupun gelangnya sebesar rantai sepeda motor, kalau hatinya tak tenang, jam 2 malam berkedip-kedip dia, kemana lelakiku? Jangan-jangan sudah berselingkuh sama si Lydia. Sekarang banyak PKK, apa itu? Persatuan Kinan-Kinan. Saya mancing aja. Tahu kenapa ibu ini ketawa? Mengikuti layang-layang lepas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran dari tontonan bagus, tapi hanyut dengan cerita sehingga lupa substansi, jangan. Apa pelajaran yang bisa diambil? Sayangi suami, jangan sampai dia berselingkuh. Kalau dia pulang ke rumah, ibu tampillah sebagai bidadari turun dari surga. Banyak sekarang perempuan bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Betul. Kalau pas mau keluar rumah, rambut bakma yang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak sumut beriring, pipi bak pauh dilayang. Begitu laki pulang ke rumah, mak lampir. Tapi itu tidak ada di Pulau Batam. Itu adanya di Zimbabwe, di Afrika sana. Di Batam ini semuanya solihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tukar lagu-lagu, CD-CD, MP3 ibu yang masa lalu. Siapa yang tak pernah masa lalu? Siapa yang tak pernah masa lalu? Kalian yang punya lagu macam-macam, robah menjadi solawat. Kenapa? Karena waktu kita mau sakratul maut, kita sedang demam, kita sedang sakit, panas dingin, memori hilang, yang akan terngiang di telinga adalah lagu yang paling sering kita dengar. Insya Allah kalau kita sering dengar selawat tadi, pas kita terbaring, demam, panas tinggi, kena ada umi yang paling berbahaya sekarang, namanya Omikron. Tiba-tiba kita menggigil, tak tahan, sekarang dia tak datang. Memang biasa awal tahun, akhir tahun dia tak ada. Dia nanti adanya pas dekat-dekat Idul Fitri. Mana
tahu dia datang. Jadi kita terngiang di telinga, keluar dari mulut kita, sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Anak kita di samping pun meleleh air matanya, dia langsung sallallahu rabbuna. Tapi bayangkan betapa malunya kita waktu sedang di ruang ICU, tiba-tiba yang keluar dari mulut, what can I do, what can I do. Na'udzubillah. Bayangkan kalau yang keluar dari mulut, tak sengaja. Saya karena di masjidnya, dia segan saya ngaji. Kalau di tanah lapang 3 album kita selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tausiah kita lebih kurang. Ternyata padahal ini kan jam genting ini kan. Jam 3 ini jam genting. Jam-jam orang. Cemana nampak kau tadi Ustaz waktu ceramah? Entahlah, berat kali. Kadang-kadang 3 Ustaz aku tengok. Udah aku gini-gini kan hilang dia aku tengok. Kenapa kau tetap tak tertidur? Takut aku jatuh. Memangnya kau di mana waktu itu? Duduk di tangga. Peace. Masya Allah. Ternyata kalau kita menyampaikan di depan orang yang hatinya plong, terbuka, itu yang menyampaikan itu tak ada beban. Itu saya rasakan dari lubuk hati saya yang paling dalam. 1 jam saya bicara, saya tak ada beban, macam ngobrol nyantai. Tapi kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya tertutup, lamanya minta ampun. Pernah Ustaz mengalami seperti itu? Pernah? Kapan itu? Mungkin karena tempatnya Pak Ustaz di hotel bintang 5, megah, mewah, sejuk, dingin, lama terasa. Kapan itu? Acara buka bersama. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Jamaah tuh gini semua. Dalam hati dia, terserah kalau Pak Ustaz lama kali azan maghrib ini. Tak ada responnya sama sekali. Untungnya tak ada tulisan. Kalaulah malaikat tak sayang, Allah tak Ghafur, tak Rahman, tak Rahim, nampak di sini tulisan not responding. Sakare PDW. Setelah kau lah mau kau ucapkan. Begitu terdengar azan maghrib, Allahu Akbar, barulah senyum. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah SWT. Begitu pas mau saya tutup, langsung protokol datang. Mohon maaf Pak Ustaz. Kenapa? Itu tadi azan dari handphone. Jadi hari ini mudah-mudahan hati ibu bapak terbuka, masuk kaji tadi. Intinya kita tidak bosan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Itulah kesimpulannya. Jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa tausiah di Masjid Jabal Arafah tadi? Ustaz Somad. Apa judulnya? Amar ma'ruf nahi munkar. Isinya amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang bisa kau simpulkan? Amar ma'ruf nahi munkar.